kita harus memberikan kesempatan kepada teman-teman di daerah untuk merumuskan tema kaderisasinya tersendiri. Karena kultur, masalah, problem dan dinamika setiap daerah antara daerah satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Kampanye-kampanye simbolik itu adalah bagian dari masalah anak milenial. Maka kemudian bagi PMI untuk menjawab itu, ya penguatannya di kaderisasi. Ini bukan soal serius atau tidak serius kaderisasi PMI itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke ngobrol olah pikir. Malam ini saya ditemani oleh aktivis mahasiswa asalnya dari Bandung ya. Iya. Bandung. Dia namanya Ahmad Riyadi. Kalau dipanggil Ari, dia adalah badan pengurus harian di pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Yang bulan Maret ya? Bulan Maret rencana akan menggelar kongres memilih ketua umum yang baru. Nah, saya manggilnya Ari aja ya. Ari ini salah satu kandidat. Sebelumnya kan kita juga sudah mengundang beberapa kandidat. Nah, Ari ini kandidat yang diusung oleh Provinsi Jawa Barat. Nah itu cabangnya banyak ya, Ri. Berapa sih cabang, Ri? Ada 23 cabang. 23 cabang tuh. Dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Itu berarti dia kalau di Bandung 2 ya, kalau khusus Bandung. Kalau Bandung itu ada kota Bandung sama ada Kabupaten Bandung. Oke. Di Bandung. Nah hari ini kita mau ngobrolin ya paling tidak cerita sedikit dari Ari tentang bagaimana tantangan khususnya anak muda NU yang ber-PMI. Nah hari ini kan kira-kira dengan perubahan zaman yang begitu cepat, apa Ari udah melihat apa nih tantangannya? Ya, sebelumnya saya terima kasih ya ke Bang Sony. Saya pikir nuansa seperti ini memang sangat dibutuhkan, terutama untuk mengakomodir anak muda menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Kongres ini hanya satu momentum di antara sekian banyak momentum di Republik ini, yang kemudian di situ ada andil kelompok pemuda. Di kongres ini tentunya adalah momentum bagi kader PMI seluruh Indonesia. Saya sebut bahwa ketua umum PMI itu, Bang, itu bukan hanya sebatas ketua dari ketua-ketua cabang dan ketua-ketua korcap, tapi pada hakikatnya ketua umum PMI adalah pimpinan organisasi dari seluruh kader PMI yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke. Kita punya 231 cabang seluruh Indonesia, Bang. Ditambah dengan 25 koordinator cabang. Ya itu yang ke depan nanti punya hak suara. Nah, tentu kegiatan organisasi pemuda khususnya seperti PMI, momentum kongres tidak sebatas pada ruang memilih kepemimpinan yang baru, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan pembacaan situasi, baik situasi internal organisasi sebagai media untuk melakukan internalisasi, maupun situasi-situasi eksternal di luar organisasi. Ya, kita hidup dalam satu lingkup negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara ini adalah tanggung jawab bersama, terutama kader PMI, bahkan wajib. Di penggalan kalimat terakhir pasal 4 bab 4 ADART PMI itu adalah komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu PMI membaca konteks situasi hari ini, merefleksikan historis gerakan PMI di masa lampau, dan mencoba membayangkan potensi bangsa dan negara ini ke depan akan seperti apa. Kalau kemudian kita akan mengambil peran di situ. Itu kalau Ari selama ber-PMI ada apa semacam evaluasi apa yang perlu dikritisi kira-kira?
Oke. Ketua Umum PMI pertama sahabat Mahmud Junaidi, dikenal dengan sebutan sahabat pena, seorang sosok yang dianggap cukup dekat dengan Bung Karno. Tapi ketika Bung Karno ngomongin soal demokrasi terpimpin, beliau salah satu tokoh yang juga mengambil peran di bagian yang lain untuk mencoba mengimbangi narasi negara pada waktu itu. Nah, selama yang saya alami sampai pada hari ini kepemimpinan sahabat Agus Mulyana Erlambang dan saya bagian dari pengurusnya, PMI butuh untuk melakukan lompatan dan percepatan sebagai ruang atau media untuk melakukan transformasi organisasi. Tidak buruk kepengurusan hari ini ataupun yang sebelum-sebelumnya, tetapi apa yang sudah ditempatkan dalam kapasitas organisasi yang mencoba untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, kepemimpinan ke depan harus lebih visioner. Karena kita ini kan dari Mapaba itu masa penerimaan anggota baru, doktrinasi dan ideologisasi. Kalau di keagamaan, di keislaman kita ngomongin soal halusunah wal jamaah, di kebangsaan kita ngomongin soal bagaimana kemudian anak muda bisa mengambil peran aktif dalam membangun dan memberikan problem solving terhadap situasi kebangsaan. Tentu itu bisa menjadi bagian ketika kita menarik dan membaca situasi PMI hari ini. Saya menggaris bawahi pada dua hal ini, Bang. Yang pertama adalah soal internal, yang kedua adalah soal eksternal. Internal apa? Produksi di internal, distribusi di eksternal. Dengan metode pendidikan yang baik di internal, maka dapat dipastikan di ruang eksternal kader PMI dapat mampu mengambil peran yang tepat dan strategis. Baik itu peran dalam ruang-ruang kekuasaan, peran di level tengah membangun komunikasi dengan kelompok masyarakat, ataupun peran di level bawah melakukan pengorganisiran di kelompok masyarakat. Nah, di internal itu yang paling pokok adalah kita bicara soal kaderisasi. Saya punya konsep beberapa hal terkait soal kaderisasi. PMI mengenali kaderisasi itu terbagi menjadi 3 bentuk. Ada kaderisasi formal, ada non formal, dan ada informal. Kaderisasi formal itu cukup banyak, Bang, di PMI. Mulai dari Mapaba, kemudian pelatihan kader dasar, pelatihan kader lanjut, terakhir di pelatihan kader nasional. PKN. Dan pengurus PB itu wajib PKN. Artinya dia sudah melewati 4 fase kaderisasi formal di PMI. Nah, setiap zaman berganti, perubahan sangat begitu cepat terjadi, maka kemudian penyesuaian kurikulum yang menjadi basis pengetahuan setiap kader juga perlu untuk melakukan proses penyesuaian agar kader tidak gagap ketika membaca dan melihat suatu realitas yang ada di sekelilingnya. Nah, konsep kaderisasi formal inilah yang kemudian saya usung hari ini, yaitu kaderisasi yang terintegrasi. Jadi 4-5 hari kalau kaderisasi formal PMI itu, Bang, yang di dalamnya ada beragam materi, yang juga ada kurikulumnya. Yang saya usung ke depan, karena kaderisasi formal itu, yang formal pasti kaku, Bang. Karena di situ kan ngomongin soal ideologisasi. Pasti forumnya tidak santai, forumnya penuh dengan doktrinasi, dengan ideologisasi. Karena situasi sekarang itu, ruang kelas itu cukup boring bagi kelompok-kelompok muda. Sehingga ke depan kita desain kaderisasi formal itu dengan waktu yang relatif lebih singkat. Jadi kalau biasa 4 hari sampai 5 hari, ke depan kita buat kaderisasi formal itu 1-2 hari. Materi-materi tambahan yang biasanya ada di ruang kaderisasi formal itu coba untuk digeser ke dalam penguatan kaderisasi non formal dan informal. Jadi, tapi kemudian non formal dan informal juga menjadi wajib. Wajib tidak dalam pengertian memberatkan, tetapi itu menjadi bagian daripada upaya untuk melakukan penguatan pengetahuan setiap kader. Pertanyaan yang paling mendasar, misalkan di kaderisasi non formal, apakah pelatihan seperti paralegal itu tidak penting? Apakah pelatihan media dan jurnalistik itu tidak penting? Hari ini sangat penting. Paralegal kemudian outputnya kader itu bisa memahami legal drafting, atau outputnya dia bisa memahami hukum acara, itu menjadi penting dalam kebutuhan di ruang sosial. Bagaimana dia bisa membaca satu kebijakan kalau dia tidak mengerti legal drafting? Daftar inventarisir masalahnya terletak di mana ketika dia tidak mengerti legal drafting?
Nah begitu juga dengan kaderisasi Jurnalistik. informal. Yang saya maksudkan kaderisasi informal itu gini, kita harus memberikan kesempatan kepada teman-teman di daerah untuk merumuskan tema kaderisasinya tersendiri. Karena kultur, masalah, problem dan dinamika setiap daerah antara daerah satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Jangan sampai kemudian obat sakit kepala diberikan kepada orang yang mengidap sakit batuk. Nah, ini kan masalah, Bang. Yang kita harapkan adalah suplemen pengetahuan yang diberikan ke kader itu sesuai dengan orientasi dan apa yang sedang dilakukan di setiap daerahnya masing-masing. Yaitu kita bicara soal kaderisasi. Karena tetap aja seperti tujuan PMI yang saya sebut tadi, ruh dari organisasi PMI itu adalah kaderisasi. Pada sisi inilah yang kemudian saya selalu bangga menyebutkan bahwa PMI adalah organisasi dalam satu negara yang konsen bicara soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak hanya cerdas, tapi dia punya watak, dia punya mental, dan dia punya kemampuan kepemimpinan. Emang selama ini yang terjadi sampai bikin dipecah gitu, misalnya ada kaderisasi yang non formal tadi ya, informal itu diserahkan ke masing-masing situasi di daerah kondisinya. Emang yang terjadi sekarang kenapa? Sebenarnya sekarang itu metode pelaksanaannya cukup rapi sekarang. Dimulai semenjak yang saya pahami ya, dimulai semenjak zaman Ketua Umum Aminuddin Ma'ruf, saya yang tadinya tidak mau ikut PKL, tapi karena di PBPMI membuat peraturan bahwa PKL menjadi wajib apabila mau menjadi pengurus cabang, pada akhirnya saya ikut. Dulu saya di Bandung, Mas, itu kita justru lebih konsen pada pelatihan-pelatihan atau sekolah-sekolah. Ada sekolah analisis sosial, ada sekolah filsafat, kemudian ada sekolah jurnalistik, ada sekolah aswaja, ada sekolah banyak paralegal dan lain-lain sebagainya. Tapi itu masih relevan dengan perkembangan saat ini. Saya rasa itu masih relevan. Apalagi kan sekarang kalau anak milenial tuh maunya simple, karena dia terlalu banyak informasi kan lewat gadget apa segala macam. Ya, oke. Mungkin generasiku bisa disebut sebagai bagian dari generasi milenial ya. Tapi sebagai seorang kader, saya sendiri punya kritikan terhadap tagline dan perilaku milenial itu sendiri. Kritik dalam pengertian bahwa kemudian di beberapa tempat, di beberapa lingkungan dan komunitas ada tradisi yang kemudian nampaknya bisa lebih simpel, aktivitas hanya dengan gadget, komunikasinya dibuat lebih mudah dan lain-lain. Itu juga butuh diimbangi. Karena gini, Bang, penguatan karakter, kemudian mengarus utamakan nilai-nilai PMI dalam setiap pikiran dan tindakan kader PMI, itu menjadi kekuatan utama dalam membentengi dirinya agar dia tidak mudah terprovokasi dengan anasir-anasir pemikiran-pemikiran dari luar yang masuk ke Indonesia. Kader PMI itu sangat susah. Misalkan ada ideologi-ideologi transnasional yang hari ini memanfaatkan demokrasi kemudian masuk begitu deras ke negara Indonesia, itu hanya akan bisa menjangkit kepada anak muda yang kayak tadi Abang bilang, yang simple, yang aktivitas hanya dengan gadget dan lain-lain sebagainya. Tapi ketika dia mau masuk ke PMI, sebelum masuk udah mengalami patahan karena terbantahkan dengan sendirinya dari doktrin dan pemahaman yang selama ini menjadi konsentrasi kaderisasi di PMI itu sendiri. Nah, sisi lain dalam perilakunya baru kemudian akan disesuaikan dengan gaya dan style kelompok anak milenial hari ini. Agar PMI juga harus tetap menarik. Jangan sampai kemudian anak-anak milenial ini merasa bahwa PMI serius banget, tidak lagi menarik. Tapi selama ini fokus nggak sih kalau misalkan dengan arus informasi yang begitu banyak, kan kita punya khawatiran mereka juga saking banyaknya akhirnya nggak bisa fokus atau nggak bisa membuat isu sendiri. Kan kelatahan anak-anak milenial hari ini kan ketika ini yang menjadi trending dia ikut. Ya. Kemudian komen di status puas. Kemudian dia tidak mampu membuat isu sendiri.
Nah, itu yang menjadi perjuangan. Misalnya saya kasih contoh, waktu kasus Papua misalnya, kerusuhan Papua, teman-teman kan lebih banyak ngomongin soal Freeport-nya dibanding kedaulatan Papuanya. Kemudian kasus rancangan undang-undang KUHP, itu kan substansi yang diperjuangkan teman-teman mahasiswa yang kemarin demo itu buyar, sampai ada bahasa paha gue di ekspresi anak milenial kira-kira begitu. Itu gimana? Itu kejadian nggak di internal? Ada yang gitu. Abang tahu nggak bahwa kampanye simbolik itu adalah bagian dari masalah anak milenial. Maka kemudian bagi PMI untuk menjawab itu, ya penguatannya di kaderisasi. Ini bukan soal serius atau tidak serius kaderisasi PMI itu. Tapi dari situlah yang kemudian bisa menjadi basis pengetahuan kader PMI dalam menyikapi setiap persoalan dan isu. Sirkulasi isu kita ini sangat cepat, Bang. Iya, betul. Sirkulasi isu kita sangat cepat. Nah, seorang kader yang setiap hari mengakses informasi baik melalui Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp dan lain-lain, itu dia bisa menerima 5-6 isu dalam satu hari. Nah, apa kemampuan dia untuk bisa melakukan filterisasi terhadap isu-isu itu agar sikap yang dia ambil tepat dan dia tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan isu itu? Ya, PMI menawarkan itu, harus melakukan penguatan di ruang kaderisasinya. Setiap anak muda yang masuk ke level perguruan tinggi itu rata-rata di umur 18 sampai 24 tahun. Di PMI punya ruang yang panjang karena organisasi kita ini mulai dari Mapaba di semester 1 di umur 18 tahun rata-rata sampai terakhir di umur 30 tahun. Ini yang kemudian membedakan dengan komunitas-komunitas yang lain. Di rentan waktu yang begitu lama, kader PMI ini diberikan satu pemahaman yang cukup intens dan aktif melalui ruang organisasinya. Itulah yang kemudian menjadi dasar bagaimana dia bisa memahami setiap isu. Contoh misalkan, saya banyak mempelajari medsos-medsosnya kader-kader PMI. Abang tahu nggak, ketika ada isu yang itu mengarah ke sara atau politik identitas, kader PMI itu tanpa diinstruksi langsung merespon. Tanpa ada instruksi dari ketua umum misalkan, langsung matahin. Secara mengimbangi. Dia punya responsivitas yang cukup tinggi untuk bisa mengimbangi itu. Gitu loh. Kalau kita ngomongin kemampuannya bisa mempengaruhi publik, itu ya harus terbangun melalui sistem ya. Tapi minimal secara personal dia bisa untuk melakukan bantahan-bantahan terhadap ideologi atau pemikiran-pemikiran yang dianggap itu itu bisa merongrong keutuhan NKRI. Jadi responsivitas personalnya langsung jalan. Dia punya sensitivitas atas itulah, kira-kira begitu. Apalagi ini kalau di manage dan dikelola secara baik dan maksimal. Artinya mereka masih peka ya? Masih sangat peka. Jangan kayak tikus. Saya kan biasa dulu ada kayak tikus lemming pastore itu kan. Jadi kalau si pimpinan tikusnya lompat, semua gerombolan tikus yang lain juga lompat. Jadi kan saya punya tagline lah yang sering saya diskusikan waktu di Bandung. Organisasi PMI itu selain dia harus membuka diri untuk bergaul dengan kelompok lain, karena posisi kita harus inklusif. Situasi begini cepat kok, masa kita eksklusif kan, jadi nggak menarik. Tapi dia punya prinsip yang kemudian harus dipagari, dan nilainya itu, nilai-nilai di PMI itu, dia punya paradigma, dia punya NDP, dia punya aswaja, dia punya dasar pemahaman tasawuf, fikih, akidah dan lain-lain. Itu harus bisa untuk memagari itu. Dulu kalau saya di Bandung tuh dalam diskusi-diskusi di warung-warung kopi ya, kita sering bilang, ya jadi kader PMI harus punya 3 kekuatan itu. Dia harus terdidik, dia harus terpimpin, dan dia harus terorganisir. Yang 3 ini udah sampai level mana kalau sekarang melihatnya? Nah, 3 ini juga kemudian menjadi salah satu menjadi salah satu pondasi saya, Bang. Kemudian hari ini mencoba untuk mengambil bagian dalam pada
dalam momentum perhelatan menuju kongres ke depan. Saya tuh ngangkat tema di kongres itu cukup unik bang, visi saya. Apa tuh? Saya ngomongin soal Indonesia Sentrum. Gimana tuh Indonesia Sentrum? Visi yang sebenarnya kalau kita menarik lurus atau orang membaca sepintas, ini kok kongres PMI tapi ngomongin soal Indonesia Sentrum. Itu gimana sih Sentrum? Jadi kan saya punya pembacaan begini. Semenjak zaman ketua umumnya sahabat Adin Jawarudin, kemudian sahabat Aminuddin Ma'ruf, hari ini sahabat Agus Mulyana Herlambang, 3 kepengurusan ini sangat konsen dalam upaya untuk melakukan penataan internal. Saya memahami bahwa 3 periode ini sudah cukup kuat. Tinggal bagaimana caranya PMI bisa landing di dalam ruang-ruang eksternal. Indonesia Sentrum ini bang berangkat dari sebuah kritik terhadap satu sisi ruang transformasi dan keterbukaan itu sangat luas, tapi di sisi yang lain kelompok-kelompok yang dijamin untuk masuk ke dalam ruang publik melalui demokrasi ini malah menjadi bagian yang mencoba untuk menentang demokrasi. Malah menjadi bagian yang mencoba untuk membantah ideologi Pancasila. Indonesia Sentrum ini menjadi kritik yang mencoba untuk, kalau dalam internalnya mencoba untuk membedah bagaimana mendekatkan pelayanan baik itu negara maupun organisasi antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Bagaimana untuk mencoba memahami secara utuh sebuah situasi kebangsaan di mana NKRI adalah tujuan utama daripada proses aktualisasi diri setiap kader PMI. Jangan salah, amanat konsisten amanat komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan itu dirumuskan oleh para founding father PMI. Artinya hari ini kader PMI tidak bisa dia ngomong bahwa saya bisa melepaskan diri dari perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, nggak bisa. Anti itu PMI ngomongin soal individualisme itu anti. PMI harus ngomongin soal visi kebangsaan. Apalagi ngomongin soal pimpinan nasional PMI, seorang pemimpin wajib punya visi. Kan begitu, Bang. Visi itu kan mimpi ya. Paling tidak jadi gagasan, jadi ide, buah pikiran gitu kan. Buah pikiran. Dia harus punya narasi. Orientasi pembangunan PMI ke depan harus akan seperti apa. Contoh misalkan ke depan kita coba untuk mengkolaborasikan setiap resource yang PMI punya. Saya dalam gagasan saya ngomongin soal bagaimana membangun organisasi melalui pendekatan manajemen yang tepat dan efektif. Input, proses, output, outcome, benefit. PMI itu punya input yang luar biasa. Iyalah. Tuh. Dia punya struktur organisasi yang dari tingkat pusat sampai tingkat fakultas. Dia punya kader yang hampir tersebar di seluruh cabang keilmuan. Dia punya kader yang ada di setiap kabupaten kota, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dia punya resource pergaulan eksternal yang cukup bagus. Artinya semua ini adalah resource. Kalau kemudian dikuatkan dengan metodologi yang tepat, proses yang baik, maka ini akan menjadi kekuatan konsolidasi organisasi yang mapan. Jadi selama ini belum strategis. Saya tidak bicara itu. Jadi saya mencoba untuk melanjutkan gitu ya. Pilar yang sudah dirapikan. Kan nggak mungkin juga 2 tahun saya harus melakukan semua dari nol, Bang. Iya. Selama ini Ketum Agus sudah melakukan banyak hal. Ke depan tinggal kita lanjutkan dan menata, membaca tantangan dan peluang zaman. Tapi kalau Ari ngeliatnya itu hari ini posisi PMI strategis nggak? Oh, strategis. PMI sejak lahir strategis, Bang. Oh gitu ya. PMI sejak lahir strategis. Bang Jamroni, ketua umum setelah sahabat Mahfud Junaidi, itu kan pernah memimpin gerakan yang namanya Kami, yang mencoba untuk mengkonsolidasikan gagasan baru yang disebut Orde Baru itu. Kritik terhadap Orde Lama, lalu kemudian menawarkan sistem pemerintahan baru yang disebut dengan Orde Baru. Walaupun katanya setelah Orde Baru agak kecewa. Tapi mencoba untuk membaca isu global dan kepentingan masyarakat Indonesia ini harus dibawa kemana. Gitu loh. Jadi PMI memang sejak berdiri sudah sangat relevan
bagi bangsa Indonesia ini. PMI ini kan bukan struktur negara. Dia hanya sebatas organisasi mahasiswa. Tapi aktivitas-aktivitas kader PMI semenjak dia masuk kuliah sampai dia menjadi pengurus besar, itu adalah bagian daripada upaya gerakan sipil yang mencoba untuk menselaraskan dengan visi negara. Saya sebut visi negara. Alinea keempat Undang-Undang Dasar kita punya 4 visi negara. Salah satu yang paling dominan adalah soal mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini dilakukan oleh PMI. Kader kita itu Bang, menyisihkan uang jajannya untuk mengadakan pelatihan. Tidak pakai perjalanan dinas itu. Tidak pakai honor pembicara. Mereka menyisihkan uang jajannya untuk melakukan setiap pelatihan, kegiatan-kegiatan kaderisasi. Yang di dalamnya adalah diskusi, di dalamnya adalah penggemblengan pengetahuan kader. Ini juga ada hal yang sampai sekarang masih agak mengganjel nih, Rik. Itu gimana sih yang hitungan standar IPK itu? IP ya? IP. Penilaian itu kan, kalau saya kan memahaminya berpengetahuan itu memahami kan. Karena kalau dia memahami dia pasti bisa, nggak bisa diukur dengan angka kan. Statistik itu kejam loh, nggak manusiawi loh kadang-kadang gitu. Itu gimana sih ceritanya? Itu mau kan kasihan teman-teman yang di timur nih, yang kuliahnya kan mungkin umurnya nggak seperti pas mahasiswa, umurnya mungkin nggak seperti teman-teman di Jawa ya kan, yang udah ariban 18 tahun. Kayak di Papua kan mungkin ada yang kuliah udah 20-an tahun. Iya lebih kan. Akhirnya mereka merasa loh, itu gimana Rik? Artinya abang tahu cukup dalam misalnya. Enggak, saya cuma kayaknya ngeganjel banget termasuk yang zonasi pengkaderan itu. Karena buat saya namanya pengetahuan itu ya bebas nilai. Iya. Dan dasar pengetahuan ya bebas nilai. Iya. Artinya bisa jadi kalau misalnya di zonasi itu kan seperti teman-teman yang di Kalimantan misalnya pengen membandingkan bagaimana sih pengkaderan di daerah lain, dia bisa ikut misalnya di Makassar atau di Jogja atau di Bandung. Itu kan akhirnya mereka bisa sharing. Nah ini tiba-tiba ada kebijakan di PB dibikin zonasi. Jadi kalau PKL yang di Kalimantan ya udah Kalimantan aja gitu kan. Ini gimana sih sebenarnya nih? Kalau Ari, jadi kan saya sih nggak utuh ya Bang, karena kebijakan itu dimulai semenjak sahabat Aminuddin Ma'ruf waktu jadi ketua umum. Yang pertama ya soal IPK. Sebenarnya itu juga bagian dari kritik PMI terhadap sebuah situasi di mana rezim pendidikan cukup administratif Bang. Di luar kita ngomong bahwa kita punya kemampuan A, B, C, D dan lain-lain, semua harus dibuktikan melalui sertifikat. Iya kan, bukan berarti PMI juga mengikuti rezim administratif kan? Karena waktu itu yang saya tangkap adalah bahwa perilaku yang kemudian dilakukan secara terus meneruskan ini kemudian bisa menjadi habit. Takutnya kader yang punya kecenderungan untuk jadi guru besar atau mau konsen di dunia akademik itu semuanya punya pemahaman yang sama bahwa standar keilmuan tidak diukur dari angka, kemudian mempraktekkan dengan cara ya kita diskusi saya kan dulu juga sama Bang, diskusi di sekretariat kita bisa bedah 3 buku, diskusi di kelas dosen cuma baca buku kita dengarkan, mencoba untuk menyesuaikan itu saja. Ya artinya kan kalau angka itu bisa subjektif, iya betul, bisa subjektif kan. Itu kayaknya perlu diubah nggak tuh? Apalagi yang zonasi itu saya bilang kok ini kalau zonasi itu spiritnya agar wilayah itu punya kemandirian untuk membuat kaderisasi sendiri. Tapi dalam ruang kaderisasi formal dan informal dia bisa akses
kegiatan dimanapun. Kader itu bisa akses dan mengikuti pelatihan dimanapun. Nah, tinggal sejauh mana kemudian organisasi ini juga bisa menjadi corong informasi yang memberitahukan kepada setiap kader bahwa oh ini ada pelatihan atau ada sekolah di sini. Oh ini ada magang di Jakarta misalkan. Oh ini ada kegiatan di sini. Yang setiap kader juga bisa ikut andil untuk mengambil ilmu dan pengalamannya. Makanya wajar dulu sempat muncul isu ini PMI lama-lama Jawa sentris juga nih kan. Semua aturan yang kultur Jawa itu diperlakukan ke timur, ke barat, padahal karakternya beda-beda. Iya kan? Saya di Muspim Ambon ya. Saya di Muspim Ambon waktu itu saat pembahasan itu dibahas di Muspimnas. Memang salah satu kader yang cukup ngotot menolak memang waktu itu. Termasuk soal jenjang perkuliahan. Walaupun waktu itu saya ketua cabang udah semester 3 S2 saya. Tapi mencoba untuk mewakili kegelisahan dan pemikiran teman-teman. Saya sebenarnya orang yang mencoba menolak waktu itu. Karena doktrin yang saya pahami waktu itu adalah bahwa yang namanya kader itu dimanapun dia jatuh pasti dia akan tumbuh. Iya. Karena kader itu punya pertanggungjawaban pengetahuan, kemampuan dan lain-lain sebagainya. Dia punya skill. Tapi ada salah satu yang kemudian dipahami ketika kita ada dalam ruang struktural. Benar kader itu dimanapun dia jatuh dia akan tumbuh, tapi akan menjadi kekuatan konsolidasi apabila dia mampu di-manage dengan baik. Iya, saya nanya gitu karena banyak pertanyaan begitu. Nah, saya sendiri juga kemudian membedah soal itu dalam gagasan saya menjadi ketua umum ke depan. Yang pertama, zonasi itu akan tetap dipertahankan. Tetapi dengan pendekatan, ada dua pendekatannya. Bagi wilayah-wilayah yang kaderisasinya sudah cukup kuat, itu diberikan kemandirian untuk melaksanakan kegiatan kaderisasi sendiri. Yang kedua, bagi wilayah-wilayah yang infrastruktur organisasinya belum cukup kuat, nah itu butuh didampingi. Jadi ketika PBPMI mau hadir dalam kegiatan itu, tidak hanya mengirim instruktur, tapi minimal juga mengirimkan pembicara yang relevan dengan konten pembahasan di kaderisasi. Yang kedua, wilayah yang berkembang juga dikasih kebijakan afirmasi. Jadi contoh misalkan teman-teman di Maluku misalkan, teman-teman ini harus diberikan kebijakan afirmasi. Artinya mereka punya kesempatan untuk bisa mengakses kegiatan kaderisasi di tempat-tempat yang lain, yang itu bisa menjadi gambaran. Mereka bisa melihat kemudian mengambil pengalaman untuk mempraktekkan di wilayahnya. Betul. Spiritnya ketika mereka keluar jangan sampai kemudian terlena dan tidak melaksanakan kaderisasi di tempat sendiri. Mereka tetap harus bertanggung jawab untuk melaksanakan kaderisasi di tempatnya sendiri, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengambil pengalaman dari daerah yang lain, diadopsi, kemudian diberlakukan di daerahnya. Semangatnya ya untuk mencoba, ya tadi saya bilang itu, agar tidak membuat gap. Gap ini kan dalam banyak hal, termasuk di soal kaderisasi. Agar tidak membuat gap kaderisasi di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kita dekatkan gap ini dengan kebijakan afirmasi. Kan begitu. Berarti saya cukup dalam itu Bang mengkaji itu. Dan sempat ternyata sampai sejauh itu ya nanyanya ya kan gitu ya. Cukup dalam. Masalahnya itu udah. Saya juga kaget itu. Enggak, saya selalu ini teman-teman PMI gimana sih kita ngomongin soal globalisasi misalnya ngomongin borderless country segala macam, tapi di internalnya dia malah menzonasikan diri gitu kan. Orang pertukaran pelajar aja ada, emang nggak bisa pertukaran pengkaderan gitu. Tapi kan ada problem begini Bang, ini kan harus utuh, kita melakukan investigasi itu harus utuh. Ada problem begini, seperti misalkan anak teknik. Anak teknik itu ketika masuk PMI di tekniknya dia hanya sebatas kuliah, tapi kemudian aktivitas belajarnya udah seperti anak fisip. Kalau anak fisip kan diskusi di mana aja bebas. Dia mau diskusi di warung kopi, mau diskusi di pinggir jalan, di sekretariat dan lain-lain bebas. Karena memang dia utamanya dia sedang mempelajari teori sosial. Nah, teman-teman teknik yang tadinya niatnya mau konsen di situ ketika masuk PMI juga kemudian
konsepnya ke seperti anak-anak FISIP. Nah, mencoba untuk mengurai masalah inilah yang kemudian ada standarisasi administrasi yang coba dibuat oleh PMI. Hakikatnya tidak kemudian membatasi ruang berpikir kader. Seperti tema inilah. Seperti maksudnya ini ngobrol lah pikir biar santai biar pada mikir gitu. Biar pada mikir aja kan. Ini bukan anur ya, tapi itu ya saya kan juga banyak ngobrol-ngobrol, ternyata hampir sama semua, khususnya di kawasan Nusa Timur tuh ya, sama keluhannya begitu. Saya juga kan aslinya orang Timur, Bang. Asli di apa? Saya asli NTT. NTT. Dulu PMI itu ada Bang almarhum Muhyiddin Arubusman. Bang Muhyiddin itu termasuk guru saya juga itu, Bang Muhyiddin itu. Ya makanya di Karet Difak tuh ya. Iya, di Tanah Kusir. Ini udah ziarah belum? Udah ziarah. Udah. Harus ziarah, dia keturunan Raja Ende ya. Iya. Keturunan dia. Itu sudah berapa cabang kali? Keliling udah muter-muter. Udah muter. Kemana aja? Ke representasi zonasi. Maksudnya gimana? Kan kongres ke depan itu kan zonasi, Bang. Okay. Ini sekalian juga ngasih tahu. Saya ngasih tahu lah ke kader-kader. Kongres ke depan itu karena terhalang dengan proses perizinan yang membuat sama COVID ini ya, pandemi COVID ini kita tidak bisa kongres di satu tempat. Tadinya kan di Balikpapan itu. Akhirnya dibuat dengan skema zonasi. Tetap mempertahankan partisipasi kader, yang kedua juga harus taat protokol kesehatan. Itu zonasinya tanggalnya sama, harinya? Tanggalnya sama. Oh, kirain beda-beda. Di sini beda, di sini enggak ya? Ada di Jawa terbagi menjadi dua karena ini soal jumlah cabang. Ada Jawa 1, ada Jawa 2, terus ada zona Sumatera, ada zona Kalimantan, sama ada zona Timur. Kalau Timur di? Timur di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara? Di Sultra. Oh, Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Kendari ya? Kendari. Kalau Jawa kan bagi dua tuh. Jawa terbagi dua. Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah sama DIY, itu di Bekasi. Nah, hasil pembahasan yang Jawa 2? Jawa 2 itu kebetulan Jawa Timur sama Bali Nusra. Bali Nusra itu di? Itu lokasinya di NTB. Di NTB? Ya, pelaksanaannya di NTB. Yang Sumatera? Sumatera di Batam. Dengan? Sumatera itu satu Sumatera ya? Oh, satu zona aja? Satu Sumatera itu di Batam pelaksanaannya. Terus Kalimantan itu di Samarinda. Bukan Balikpapan? Bukan. Balikpapan itu lokasi utama. Oke. Jadi ketua umum saya besok LPG-nya di Balikpapan. Itu dia bertemu tatap muka atau perwakilan terus sisanya online atau gimana? Itu ketua-ketua cabang bertemu tatap muka. Oh gitu. Di lokasi zonasi itu. Ini hanya menjadi ruang untuk mengurangi jumlah pesertaan sehingga dibuat pembatasan itu ya. Iya. Tapi nanti ngecek kondisi zona ini di antara zona itu gimana? Kan zona per zona harus saling melihat. Oh di zona sana. Tergantung satelit. Oh berarti online ya? Kalau kandidat tergantung satelit. Jadi komunikasi via udara dengan teman-teman zona. Iya, artinya kayak misalnya saya di Kendari pengen ngelihat yang di zona Jawa. Oh, kalau itu pakai layar. Secara teknis sih teman-teman panitia yang lebih paham, tapi kemarin di pembahasan yang saya tangkap itu pakai layar, kayak Zoom gitu, tapi satu layar terus ada peserta banyak di situ. Oh, berarti kampanye calon-calon. Kalau kampanye calon-calon kan sudah dilakukan sebelum-sebelumnya. Oh, yang penyampaian visi misi itu ya? Penyampaian visi misi. Lobby apa itu tetap datang masing-masing? Lobby itu datang masing-masing. Nggak lewat satelit tadi? Nggak lewat satelit. Berarti yang sisa-sisa itu lewat satelit ya berarti? Karena cabang kan 231. Iya banyak. Iya cukup banyak. Sehingga ada yang via tatap muka, ada yang via telepon, ada yang via doa, gitu. Jadi nggak kayak dulu. Itu berarti Romli kecil ya berarti ya.
atau tetap ada itu? Ya nggak tahu. Ini kan skema baru ini bang. Ah. Dalam kepemimpinan Tom Agus ini mencoba untuk mumpung momentumnya juga kita sedang di tengah pandemi, kemudian coba ketua umum mengambil terobosan ini lah sebagai bagian daripada metode untuk mengefektifkan efektif dan efisien kan bisa untuk memaksimalkan skema zonasi ini. Kira-kira begitu. Oke Ari, terima kasih ya waktunya. Siap. Sama-sama. Semoga yang diinformasikan Ari itu bisa didengar oleh para calon pemilihnya. Ya kan? Jadi ini Ari gagasan Ari ini dia akan fokus pada kaderisasi, kemudian faktor-faktor penguatan eksternal ya. Yang penting tadi anak PMI itu juga hari ini sudah harus bisa menguasai media, kemudian legal drafting ya tadi itu ya. Itu hanya bagian dari contoh-contoh ya. Kegiatan yang ada dalam kegiatan non formal yang ke depan akan saya desain. Jadi sedikit lah bang ya, sedikit. Saya ingin katakan bahwa saya melakukan konsolidasi kongres ini dimulai dari konsolidasi pengetahuan. Karena hal yang paling mungkin bisa dilakukan oleh semua kandidat adalah transformasi pengetahuan. Karena untuk jadi ketua umum kemungkinan cuma satu orang. Tapi transformasi pengetahuan pasti semua kandidat punya kesempatan, punya waktu yang sama untuk melakukan itu. Bertemu dengan kader, bertemu dengan ketua cabang, dengan ketua korcap. Selain ngomongin soal bagaimana mencoba menyelaraskan antara kepentingan perjuangan di kongres besok, juga bicara soal bagaimana narasi membangun PMI ke depan. Ini momentum berharga yang kemudian harus kita pahami, termasuk saya melakukan proses itu. Yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ketua umum itu bukan sebatas ketua di kelembagaan, tapi dia adalah pemimpin bagi suatu organisasi besar seperti PMI. Gagasan, narasi itu harus diutamakan dalam membangun organisasi ini ke depan. Kita ini percaya bang, bahwa dengan pengetahuan, dengan kemampuan analisis, dengan tindakan dan sikap setiap kader PMI yang terus di mapping, tetap aktif dan produktif, itu ke depan bisa mampu melahirkan tokoh-tokoh bangsa yang hebat. Itu loh. Kita percaya akan itu. Makanya di ruang belajar seperti PMI ini adalah kawacandra di muka, mencoba untuk mengoptimalkan sebagai medan belajar agar ke depan teman-teman tidak mengalami shock culture ketika berhadapan dengan realitas yang lebih cepat lebih luas. Perubahan. Apalagi perubahan ini sangat cepat. Yang ketiga, momentum hari ini saya lihat kebijakan negara cukup terbuka. Kelompok pemuda juga banyak yang aktif dalam ruang-ruang publik, juga ruang-ruang kekuasaan. Nah, PMI harus membaca ini sebagai salah satu ruang yang dengan kemampuannya bisa mengisi narasi-narasi publik dengan gagasan-gagasannya. Kehadiran gagasan PMI itu secara otomatis akan membantah gagasan-gagasan lain yang mencoba untuk mendialogkan ulang Pancasila dan NKRI. Itu sudah seperti iman yang saya pahami. Baik Ari, semoga sehat terus ya. Siap. Sukses. Terima kasih Mas. Baik teman-teman, itu ngobrol-ngobrol santai sama Ari, salah satu kandidat calon ketua umum dari Jawa Barat. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.